Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sadewa di channel saya Sadewa Official. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang kemarin. Kita kemarin sudah bisa membuat create atau input ya, memasukkan data di dalam database. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menghapus data dari database dengan kode Igniter 3. Simak videonya sampai habis. Langsung kita ke project. Seperti biasa kalian harus membuka browsernya ya, lalu menyiapkan folder project kalian ya, kalian panggil dengan localhost atau dengan IP komputer kalian. Lalu selanjutnya kalian juga harus membuka database ya. Kemarin tetap kita berada di tabel jabatan ya. Untuk saat ini kita membahas tentang hapus apa saja kode yang diketik di situ ya. Kalian simak dan jangan sampai kalian skip karena nanti pasti miss komunikasi lagi teman-teman. Lalu berikutnya kalian juga jangan lupa membuka text editor teman-teman ya. Nah, di situ kalian tetap aja ke indeks dulu. Kalian ke indeks ya di sini. Nah, di sini kan sudah buat add dan kita juga sudah membuat menampilkannya juga kan, menampilkan datanya ya. Nah, sekarang untuk hapus, jadi teman-teman harus menyiapkan tombolnya dulu karena di sini belum ada tombol ya. Nah, kita siapkan tombol di sini ya. Sekarang kita buat aja langsung teman-teman ya, kayak gini TH. Nah, TH. Oke, seperti ini. Kalian bisa memberi label ini dengan icon terserah, atau action boleh, atau aksi bahasa Indonesia seperti ini boleh. Jadi terserah kalian namanya apa di sini ya. Karena ini hapus teman-teman, jangan button ya, kalau gitu anchor. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita buat hrefnya mengarah ke link mana ya nanti kayak gitu. Lalu plus button danger ya, seperti ini. Kita kecilkan buttonnya teman-teman, button XS. Nah, lalu jika kalian bingung masalah icon, kalian copy aja dari sini dan letakkan di tengah anchornya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Lalu kalian rubah di sini dengan delete, pasti di sini nanti berubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena ini masih kosong teman-teman, jadi nggak bisa ngarah kemana-mana ya. Jadi kita beri dulu PHP dulu seperti ini, base URL. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita siapkan dulu teman-teman ya. Dan belakangnya kalian beri titik, lalu J, kalian panggil ID-nya ya. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk ini kita kasih link di controller ya, tapi kita belum membahas itu. Oke, nah jadi langsung aja kita ke tabel jabatan controller ya. Di controller kalian bikin function lagi teman-teman. Nah, ini yang add kemarin ya, kita bikin dua fungsi ya dalam satu function. Nah, kita enter, bikin lagi public function. Delete gitu aja. Nah, seperti ini, dan kita beri ID di sini teman-teman, karena ini nanti mengirim melalui get ya teman-teman. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita cek dulu datanya. Jadi di tabel jabatan beralih ke model ya, kalian bikin di atasnya get all ya, atau di bawahnya function construct. Bikin function lagi, siapkan dulu function get jabatan seperti ini ya. Nah, lalu kalian beri ID di sini, turn
this db get where, atau lebih simpelnya gini biar kalian paham ya. This bukan simple sih sebenarnya, lebih panjang, cuman biar memahami logikanya. Nah seperti ini, ID kalian masukkan ID-nya. Sebenarnya bisa disingkat teman-teman, tapi nggak apa-apa, gini aja dulu biar kalian tahu ya. Oke, kita masukkan tabel jabatan seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita masukkan ini dulu di dalam controllernya teman-teman. Nah di sini ya, lalu kalian bisa masukkan data seperti ini. Kita menggunakan data terus underscore jabatan ya. Nah, seperti ini. Lalu panggil modelnya tadi teman-teman. Kira-kira sudah dipanggil belum? Oh ini sudah ya, M jabatan. Oke, jabatan, functionnya, lalu masukkan ID-nya. Nah seperti ini ya. Lalu kalian beri pengulangan di sini. Jadi untuk pengecekan data teman-teman ini ya, data kita beri iset dulu, iset. Nah seperti ini, meyakinkan bahwasanya data itu ada ya, underscore jabatan. Nah kita beri kotak lagi, kurung kotak lagi, ID ya, seperti ini. Lalu kita beri kurung kurawal dan beri else. Nah seperti ini ya. Nah ini kita alihkan teman-teman, halaman ini ya, tabel jabatan. Jadi ada notif, mungkin terserah kalian pakai set flash data kayak gini boleh. Kita masukkan gini aja, redirect. Nah seperti ini. Lalu kita beri set flash data ini ya, set flash data error aja, data tidak ada gitu aja nanti. Maaf, data tidak ada, tidak ditemukan. Nah ini ya, kayak gini. Setelah seperti ini, kita bikin delete-nya ya teman-teman. Nah ini tinggal kalian pakai langsung aja kayak gini, this M jabatan gitu ya. Nah sebenarnya nggak pakai ngecek data ya bisa, cuman khawatirnya kan ini untuk keamanan juga gitu teman-teman, jadi sekalian ya delete gitu aja. Lalu kita masukkan ID-nya dan kita beri notifikasi dengan sekaligus redirect-nya juga. Nah, biasakan rapi ya teman-teman codingnya. Ini sukses, berhasil dihapus. Nah seperti ini ya. Nah kita masuk ke sini teman-teman ya. Jangan lupa beri row array, lupa saya teman-teman. Nah oke, sebelum kita membuat delete data ya, bisa kalian sambil nonton sambil meraktekin, klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan notifikasi ya, nyalakan lonceng notifikasi di sampingnya tombol subscribe itu, kalian tekan itu biar dapat notifikasi dari saya ya. Lalu jika ada kendala atau ada pertanyaan atau pengen sharing, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sebarkan video ini supaya lebih bermanfaat, supaya banyak yang tahu juga teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman ya, kita ke modelnya ya, kita masukkan delete ini ke sini teman-teman. Kita buat lagi nih public function lagi nih, public function. Oke, paste di sini ya. Lupa kok paste, iya tadi pas waktu kita ngerjakan controller saya copy ya, langsung kita kayak gini ya. Oke, fungsinya hati-hati teman-teman, salah ya function. Sama teman-teman, kita pakai where dulu, this db kayak gini, where nah id $id, lalu kita beri return
delete ya. Delete tabel jabatan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita tinggal mengkoneksikan dengan view-nya teman-teman ya. Ini kita panggil teman-teman. Jadi kita panggil tabel jabatan dulu di sini, controllernya jabatan slash delete ya, slash lagi. Nah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Lalu kita coba dulu teman-teman. Oke, sekarang kita coba menghapus salah satu data di sini ya, di tabel ini. Oke, mungkin kita hapus yang bagian bawah ini ya. Oke, enggak terhapus teman-teman ya. Kita cek lagi, barangkali ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Nah, refnya nggak keluar teman-teman. Oh iya teman-teman, ini ya teman-teman, nggak keluar ya, nggak ada echo-nya ya. Echo base URL saya lupa teman-teman ya. Ternyata masalahnya di sini ya. Nah sekarang kita coba lagi teman-teman. Mungkin ini bisa nih. Nah berhasil kan, dihapuskan. Tapi nggak kehapus. Coba lagi. Oh nggak bisa tetap. Oh iya ini nih. Malah nambah masalah ini namanya. Oke. Maaf ya teman-teman. Oke, sekarang coba ya. Kita hapus. Nah, ini kehapus nih. Udah berhasil ya teman-teman. Nah, segitu ya teman-teman. Kayak gitu bikin hapus ya. Simple banget bikin hapus. Oke, mungkin sekian teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Semangat belajarnya. Salam coding. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. See you next time. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Langsung aja kita ke project.